Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukrulillah ala ni'amillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwata illa billah amma ba'dah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang kami hormati Pak Dosen Tafsir Tarbawi, Dr. Kiai Ubaidillah, yang mudah-mudahan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan tak lupa kami hormati teman-teman seperjuangan mahasiswa STZQ Angkatan 3 yang mudah-mudahan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Pertama-tama dan yang paling utama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana atas berkat limpahan rahmat, hidayat, dan taufiknya, kita semua bisa kembali lakukan kegiatan rutinitas kita, yaitu pada setiap hari Senin kuliah Tafsir Tarbawi. Salawat dan salam semoga selalu tercurahkan kepada baginda alam, junjungan alam, yakni Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, serta keluarganya, sahabatnya, dan para pengikut-pengikutnya. Wabil khusus kita semua yang hadir pada Zoom kuliah kali ini, semoga kita semua mendapatkan syafaatul uzmanya kelak di yaumil qiyamah nanti. Amin ya rabbal alamin. Wabil ikhtisaril waqti, langsung saja kami dari kelompok 9 Tafsir Tarbawi akan mempresentasikan makalah kami yang berjudul Pendidikan Intelektual. Kami kelompok 9 ada 3 orang. Yang pertama saya sendiri, Abdul Muhammad. Yang kedua Kak Asri Wahyuni, dan yang ketiga Kak Syarifatus Suroya. Langsung saja, latar belakang masalah pembuatan makalah kami, yaitu pendidikan intelektual. Pendidikan adalah sesuatu yang penting, yang harus ada dan ditanamkan oleh setiap orang tua terhadap anaknya, oleh setiap guru terhadap muridnya, oleh setiap pendidik terhadap peserta didiknya. Lantas apa? Karena melalui pendidikan, manusia dapat berproses dari yang tadinya insan tidak tahu, menjadi tahu. Menjadi insan yang berkembang, menjadi insan yang bermutu, serta bermoral. Konsep pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara yaitu pendidikan yang holistik, di mana murid atau peserta didik dibentuk menjadi insan yang berkembang secara utuh, meliputi olah rasio, olah rasa, olah jiwa, dan olah raga, melalui proses pembelajaran dan lainnya. Nah, berbicara mengenai pendidikan, tentunya sangat berpengaruh pada kecerdasan intelektual manusia. Kecerdasan intelektual berhubungan dengan proses kognitif seperti berpikir, daya menghubungkan, menilai, dan memilah, serta mempertimbangkan sesuatu, atau bisa juga kecerdasan yang berhubungan dengan strategi pemecahan masalah dengan menggunakan logika. Kecerdasan intelektual ini merupakan konsep untuk dibahas dan perlu juga diterapkan dalam sistem pendidikan Islam.
Oleh karena itu, perumusan konsep dan strategi penerapannya harus dilakukan dalam sistem pendidikan Islam. Tujuannya guna menumbuhkan kecerdasan intelektual anak didik. Kemudian selanjutnya rumusan masalah. Dengan latar belakang yang demikian tadi saya sampaikan, ada beberapa rumusan masalah di makalah ini. Yang pertama, apa sih yang dimaksud dengan pendidikan intelektual? Kemudian yang kedua, bagaimana pendidikan intelektual ini menurut perspektif Al-Quran Surah Al-Isra ayat 36. Dan yang ketiga, bagaimana pendidikan intelektual menurut perspektif Al-Quran Surah Yusuf ayat 22. Dan yang keempat, bagaimana pendidikan intelektual menurut perspektif Al-Quran Surah Al-An'am ayat 75 sampai ayat 81. Selanjutnya kita masuk kepada pembahasan yang akan dibahas di sini. Yang pertama yaitu definisi pendidikan intelektual. Pendidikan intelektual adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa, dan negara. Secara harfiah, intelektual adalah orang yang memiliki intelek yang kuat atau intelijensi yang tinggi. Intelijensi adalah kemampuan kognitif atau kemampuan memahami yang dimiliki seseorang untuk berpikir dan bertindak rasional atau berdasarkan dengan nalar. Kemampuan tersebut bisa diperoleh karena keturunan atau bakat yang ada pada seseorang dari faktor biologisnya. Akan tetapi bisa pula diperoleh sebagai hasil pengalaman lingkungan dan sosialisasi berdasarkan penerimaan norma-norma yang baik maupun buruk, norma-norma yang benar maupun salah menurut masyarakat. Kemudian tujuan pendidikan intelektual yaitu suatu yang hendak dicapai dengan kegiatan atau usaha pendidikan. Bila pendidikan ini berbentuk pendidikan formal, maka tujuan pendidikan itu harus tergambar dalam suatu kurikulum. Nah, tujuan ini adalah sasaran yang akan dicapai oleh seseorang atau sekelompok orang yang melakukan sesuatu kegiatan. Tujuan juga merupakan sesuatu yang diharapkan tercapai setelah sesuatu usaha atau kegiatan selesai. Maka pendidikan intelektual karena merupakan suatu usaha kegiatan yang berproses melalui tahap-tahap dan tingkatan-tingkatan tujuannya yang bertahap dan bertingkat. Tujuan pendidikan juga bukanlah suatu benda yang berbentuk tetap dan statis, tetapi ia merupakan suatu keseluruhan dan kepribadian seseorang yang berkenaan dengan seluruh aspek kehidupan. Kemudian selanjutnya, pendidikan intelektual perspektif Al-Quran Surah Al-Isra ayat 36. Ini akan disampaikan oleh rekan kami, yaitu Kak Asri Wahyuni. Kepadanya kami persilahkan. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Yang pertama, pendidikan intelektual menurut perspektif Al-Quran, Surat Al-Isra ayat 36, yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa la taqfu ma laysa laka bihi ilm, innas sam'a wal basara wal fu'ada kullu ulaika kana anhu mas'ula. Dan janganlah kamu mengikuti apa yang kamu tidak mempunyai pengetahuan tentangnya. Sesungguhnya pendengaran, penglihatan, dan hati semuanya itu akan diminta pertanggungjawabannya. Ayat ini termasuk sendi budi pekerti muslim yang hendak menegakkan pribadinya. Kita dilarang Allah menurut saja.
menurut bahasa Jawa dengan tidak menyelidiki sebab dan musababnya. Beberapa penafsiran mufassirin tentang isi kandungan ayat tersebut adalah sebagai berikut. Ibnu Abbas radhiyallahu an berkata, "Jangan memberi kesaksian kecuali apa yang telah engkau lihat dengan kedua mata kepalamu dan apa yang kau dengar dengan telingamu dan apa yang diketahui oleh hati dengan penuh kesadaran." Kemudian yang kedua, Qatadah berkata, "Jangan kamu berkata, saya telah mendengar, padahal kamu belum mendengar, dan jangan berkata, saya telah melihat, padahal kamu belum melihat. Dan jangan kamu berkata, saya telah mengetahui, padahal kamu belum mengetahui." Pendapat yang ketiga, yang mengatakan, yang dimaksud dengan larangan mengatakan sesuatu yang tidak diketahui, ialah dengan pengetahuan yang benar. Akan tetapi, hanya dengan prasangka dan dugaan, seperti tersebut dalam firman Allah, "Ya ayyuhalladzina amanu jtanibu katsiran minadh-dhanni inna ba'dadh-dhanni itsm." Hai orang-orang yang beriman, jauhilah kebanyakan dari prasangka. Sesungguhnya sebagian prasangka itu adalah dosa. Quran Surat Al-Hujurat ayat 12. Kemudian pendapat yang keempat, berpendapat bahwa yang dimaksud dari ayat tersebut ialah larangan kepada kaum musyrikin mengikuti kepercayaan nenek moyang mereka dengan bertaklid buta dan dengan mengikuti keinginan hawa nafsu, seperti keadaan mereka mengikuti kepercayaan nenek moyang mereka terhadap berhala dan memahami berhala itu dengan macam-macam nama, seperti tersebut dalam firman Allah, yang artinya itu tidak lain hanyalah nama-nama yang kamu dan bapak-bapak kamu mengadakannya. Quran Surat An-Najm ayat 23. Kemudian yang selanjutnya adalah pendidikan intelektual perspektif Al-Quran Surat ayat 22 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Walamma balagha asyuddahu ولما بلغ أشده آتيناه حكما وعلما وكذلك نجزي المحسنين, yang artinya, dan tatkala dia cukup dewasa, kami berikan kepadanya hikmah dan ilmu. Demikianlah kami memberi balasan kepada orang-orang yang berbuat baik. Menurut tafsir As-Sa'adi, maksud walamma balagha dan tatkala dia mencapai usia, yaitu Yusuf alaihissalam asyuddahu, cukup dewasa. Maksudnya mencapai usia kesempurnaan, kekuatan maknawi, dan jasmaninya, dan sudah layak untuk mengemban beban-beban yang berat berupa kenabian dan risalah. Maka atainahu hukma wa ilma. Kami berikan kepadanya hikmah dan ilmu. Kami jadikan ia sebagai nabi dan rasul, seorang ulama yang rabbani. Wa kadzalika najzil muhsinin. Demikianlah kami memberi balasan kepada orang-orang yang berbuat baik. Kemudian pendidikan intelektual perspektif Al-Quran yang ketiga, surat Al-An'am ayat 75 sampai 81. Ya. Yang artinya, demikianlah kami perlihatkan kepada Ibrahim tanda-tanda keagungan kami yang terdapat di langit dan bumi, dan kami memperlihatkannya agar dia termasuk orang yang yakin. Ayat 76. Ketika malam telah gelap, dia melihat sebuah bintang, lalu dia berkata, "Inilah Tuhanku." Tetapi tatkala bintang itu tenggelam, dia berkata, "Saya tidak suka kepada yang tenggelam." Kemudian ayat yang ke-77. Kemudian tatkala dia melihat bulan terbit, dia berkata, "Inilah Tuhanku." Tetapi setelah bulan itu terbenam, dia berkata, "Sesungguhnya jika Tuhanku tidak memberi petunjuk kepadaku, pastilah aku termasuk orang yang sesat." Ayat ke-78-nya, kemudian tatkala ia melihat matahari terbit, dia berkata, "Inilah Tuhanku yang lebih besar." Maka tatkala matahari itu terbenam, dia berkata, "Hai kaumku, sesungguhnya aku berlepas diri dari apa yang kamu persekutukan." Ayat 79, sesungguhnya aku menghadapkan diriku kepada Rob yang menciptakan langit dan bumi dengan cenderung kepada agama yang benar, dan aku bukanlah termasuk orang-orang yang mempersekutukan Tuhan. Ayat 80, dan dia dibantah oleh kaumnya. Dia berkata, "Apakah kamu hendak membantah tentang Allah?
Padahal sesungguhnya Allah telah memberi petunjuk kepadaku, dan aku tidak takut kepada malapetaka dari sembahan-sembahan yang kamu persekutukan dengan Allah, kecuali dikala Tuhanku menghendaki sesuatu dari malapetaka itu. Pengetahuan Tuhanku meliputi segala sesuatu, maka apakah kamu tidak dapat mengambil pelajaran daripadanya? Ayat 81, bagaimana aku takut kepada sembahan-sembahan yang kamu persekutukan dengan Allah, padahal kamu tidak mempersekutukan Allah dengan sembahan-sembahan yang Allah sendiri tidak menurunkan hujjah kepadamu dan mempersekutukannya. Maka manakah di antara dua golongan itu yang lebih berhak memperoleh keamanan dari malapetaka jika kamu mengetahui? Quran Surat Al-An'am ayat 75-81. Dari sini dapat dikatakan bahwa kisah Ibrahim dalam mencari Tuhannya benar-benar terdapat nilai-nilai pendidikan intelektual yang dapat dijadikan pembelajaran bagi umat Islam. Selain mengajak umatnya untuk berpikir secara logis, Ibrahim juga mampu memilih redaksi yang paling tepat dalam menyampaikan pemikirannya. Di ayat ke-76, ketika Ibrahim melemahkan anggapan bahwa bintang bukanlah Tuhan, dia menggunakan redaksi La uhibbul afilin. Aku tidak suka yang tenggelam. Per- Pernyataan ini menunjukkan bahwa sesuatu yang disembah harus dikagumi dan disukai. Selain itu, kata al-afilin adalah bentuk jamak yang biasanya digunakan untuk menunjuk kepada yang berakal. Di mana dalam hal ini, bintang yang tenggelam diduga memiliki akal. Dari ayat tersebut juga menunjukkan bahwa pendidikan intelektual haruslah diasah dan ditanamkan sejak dini. Tujuannya adalah supaya manusia mempunyai pemikiran yang runtut dan benar. Proses yang dilalui Ibrahim dalam mencari Tuhannya ini sejatinya menggunakan pola berpikir induktif, yaitu suatu yang dimulai dari hal-hal yang khusus dan kemudian mengambil kesimpulan umum. Ini karena proses berpikir yang dilakukan oleh Ibrahim alaihissalam disertai dengan perenungan yang mendalam, hingga akhirnya dia sampai pada kesimpulan siapa sebenarnya Tuhan yang layak disembah. Kesimpulan dari makalah kami adalah dari beberapa ayat Al-Quran yang telah kami cantumkan, terdapat pesan pendidikan bahwa dalam pendidikan kita diharuskan untuk menggunakan akal dan pikiran kita dan juga meminta petunjuk hanya kepada Allah, sehingga kita tidak akan masuk dalam kesesatan melainkan kebenaran. Jalan yang dipakai jangan hanya taklid saja, tanpa mengetahui apakah benar sesuai dengan ketentuan Allah dan Rasul-Nya atau tidak. Dalam belajar, kita harus memiliki etika untuk tidak mengikuti apa-apa yang tidak kita ketahui kebenarannya, apa-apa yang tidak kita lihat, dengar, maupun yang tidak sesuai dengan suara hati kita. Dan kita dilarang berbuat atau mengatakan hanya berdasarkan prasangka atau dugaan, tanpa pengetahuan yang benar. Karena prasangka tidaklah dibenarkan sehingga dikhawatirkan akan menyesatkan orang lain. Semua itu akan dipertanggungjawabkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sekian dari saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Baik, terima kasih banyak kepada rekan kami, Kak Asri Wahyuni yang telah menyampaikan materinya. Untuk sesi selanjutnya, agar pengetahuan kita tidak berhenti di sini, maka kami buka sesi diskusi atau tanya jawab. Bagi teman-teman yang ingin bertanya atau ingin menambahkan, kami persilahkan. Ya, silakan teman-teman mahasiswa yang mau bertanya atau yang mau menambahkan. Halo, pada hadir nih Baik. rekan-rekan. Hadir semuanya nih. Bagian. Ya, silakan ada yang mau bertanya, silakan. Izin bertanya. Ya, siapa namanya?
Rifai kelas B, Ustaz. Iya, silakan Kang Rifai. Terkait intelektual, Ustaz, kepada pemakalah ya. Jadi Iya. sekarang kan banyak juga orang-orang non Muslim bisa dikatakan, namun intelektualnya tinggi, misalnya pengetahuan dari segi intelektualnya bagus gitu. Apakah kita boleh mengikuti pendapat mereka? Bagaimana Ustaz? Pemakalah, terima kasih. Ya, silakan pemakalah. Ditampung dulu. Halo, pemakalah. Ya, terima kasih banyak Kak Rifai yang telah bertanya. Kak Asri Wahyuni, apakah sudah mempersiapkan jawabannya? Atau ada teman-teman yang ingin bertanya lagi? Izin bertanya, saya Ahmad Sahlawi dari kelas B. Ya, Ya, silakan. silakan Kak Ahmad Sahlawi. Ya, masalah pendidikan intelektual, mungkin apa istilahnya, bagaimana caranya kita menerapkan atau mengimplementasikan pendidikan intelektual ini dalam kehidupan sehari-hari. Mungkin bisa dikasih contohnya juga. Terima kasih. Apa aja jurusannya di universitas ini banyak orang-orang biasa ya. Swasta itu jadi swasta banyak orang nilainya bagus kali. Dari sini ini kalau ini maksudnya dari mau Bahkan itu, ini suara dari mana ya? Pemakalah, ini suara dari mana? Kayaknya bukan ini ya, gabung dengan kita gitu, bukan? Ini tuh ada suara dari samping kali ya. Halo, pemakalah? Moderator? Baik, Ustadz. Sebelumnya saya akan menjawab pertanyaan yang pertama, yaitu terkait intelektual. Sekarang kan banyak juga orang-orang non-Muslim yang intelektualnya tinggi. Maka apakah kita sebagai orang Muslim boleh mengikutinya? Nah, sebelumnya di dalam Islam itu menuntut ilmu kan merupakan suatu kewajiban. Dan ilmu yang bermanfaat itu dapat datang dari siapa saja, termasuk dari non-Muslim. Selama ilmu tersebut tidak bertentangan dengan nilai-nilai Islam, maka kita boleh dan bahkan dianjurkan untuk mempelajarinya atau mengikutinya. Nabi Muhammad juga pernah bersabda, hikmah adalah barang hilang milik orang beriman. Di mana saja ia menemukannya, ia berhak mengambilnya. Hadis ini berarti ilmu dan pengetahuan yang baik dan bermanfaat, meskipun datang dari non-Muslim, maka dapat diambil dan diaplikasikan jika itu membawa kebaikan. Namun, penting juga untuk tetap berhati-hati dan memiliki
filter dalam menerima ilmu dari siapapun. Sebagai seorang muslim, kita perlu memastikan bahwa ilmu yang diikuti itu tidak bertentangan dengan ajaran agama, serta tetap mempertahankan akidah dan keyakinan kita. Jadi, selama ilmu tersebut masih bersifat positif dan bermanfaat, maka tidak ada halangan untuk kita mengikutinya. Jadi ini wabil khusus, bukan perihal ilmu agama ya, bukan perihal akidah, tapi kalau misalkan perihal ilmu umum atau ilmu duniawi, maka tidak ada salahnya kita sebagai orang muslim untuk mengikutinya. Mungkin itu dari saya. Jika ada tambahan dari teman-teman atau dari Kiai, kami persilahkan. Saya kasih kesempatan dulu pada makalah, barangkali ada yang menambahkan. Tadi kan dari Kang Abdul ya, tadi ya. Teh Asri silakan. Teh Syarifatus Suraya mau menambahkan atau dari teman-teman yang lain Cuma silakan. berdua, Kiai. Oh, Kelompok oh. kami Yang satu hadir mana? cuma berdua. Izin Kang katanya. Abdul sama siapa? Sama Teh Asri? Iya. Ah ya. Teh Asri gimana? Mau menambahkan atau dipasrahkan aja ke dosen atau ke yang lainnya? Gimana, Teh Asri? Halo? Kalau menurut saya, Kiai, Iya, eh, silakan. Boleh. kan Ya, non-muslim tuh banyak yang intelektualnya tinggi gitu. ya. Selama itu tidak melenceng dari tauhid kita, ya kita gak apa-apa mengikuti pendapatnya gitu. Menurut saya begitu. Ya, bagus. Ada lagi dari teman-teman atau yang menambahkan silakan ya. Kita Izin diskusi. menambah sedikit, Ustaz. Ya, siapa ini? Safira di kelas A. Ya, silakan Teh Safira. Ya, sedikit saja. Jadi sesuai dengan seperti yang ada dalam kaidah usul fikih itu ada ungkapan bahwasanya al-muhafadzatu 'alal qadimis shalih wal akhdhu bil jadidil aslah. Jadi misalnya seorang intelektual yang non muslim sudah memiliki sesuatu atau ide yang mana ide tersebut adalah bisa dikatakan bagus dan bermanfaat. Maka kita pelihara saja ide tersebut, kita pertahankan. Akan tetapi kita sebagai orang muslim kalau bisa hendaknya kita berinovasi untuk memberikan pembaharuan yang lebih bagus lagi. Kita dianjurkan untuk bisa memberikan kontribusi untuk kedepannya supaya lebih bagus lagi seperti itu, Ustaz. Terima kasih. Iya, bagus sekali ya. Ada lagi dari yang Pak lainnya? Kiai, Silakan. izin melebarkan pertanyaan. Iya, Jadi Ustadz terkait iya boleh. apa namanya Dari sekarang siapa kan nih? Dari ketika siapa masa nih? pendidikan seperti ini, kadang kita melihat apa namanya sekolah-sekolah non muslim itu kayak kelihatan lebih maju gitu dari segi pendidikannya dan lain sebagainya. Apakah kita gitu sebagai orang tua misalnya memiliki anak, kalau menyekolahkan di non muslim bagaimana gitu? Ini dari siapa Soalnya nih? kan intelektualnya lebih bagus. Halo. Dari siapa nih? Iya, Dari siapa nih? Rifai Sahlabi ya? penanya Oh, pertama. Rifai. Oh ya, nomor pertama ya. Oke, bagus sekali pertanyaannya. Ya, ada lagi yang mau menambahkan atau yang mau bertanya silakan. Halo? Ya, sebelum ya, Baik, ya. Halo. izin bertanya pada Baik, Kak. Mungkin Kalau pertanyaan bisa, yang pertama dulu selesaikan kali ya, Pak Dosen. ya gitu. Kalau memang pertanyaannya berhubungan, nggak apa-apa. Ya seperti Kang Rifai tadi ya menyusul. Berhubungan nggak pertanyaannya coba? kalau Halo? faktor apa saja yang mempengaruhi intelektual, nyambung nggak pakai? Oh, iya, boleh. Ya, Baik, terima kasih. ya. Bagaimana pemakalah? Yang satu dua ya, nanti bisa disambungkan dengan yang nomor 3 tadi ya. Faktor apa saja yang mempengaruhi intelektual seorang ya. Silakan pemakalah. Baik, sebelum
yang lainnya atau sambil menunggu yang lainnya ya dari teman-teman mahasiswa, kalau yang mau menambahkan atau yang mau bertanya kembali nanti ya. Pertanyaan pertama dari Kang Rifai tadi ya terkait dengan intelektual. Zaman sekarang banyak orang-orang yang non muslim ya. Sebenarnya kalau kita melihat sejarah, dulu itu ilmu pengetahuan teknologi itu dimiliki oleh Islam. Ketika zaman kejayaannya Islam ya, abad 12, itu semuanya ilmu teknologi itu dimiliki oleh Islam. Sehingga banyak ulama yang ahli dalam bidang misalkan kedokteran, ada Ibnu Sina ya. Terus ada lagi dalam bidang apa? Misalkan Ar-Razi dalam bidang farmasi ya. Al-Jabar itu kan ulama juga itu, ahli matematik ya. Ketika itu terjadi pemberontakan ya di mana apa museum-museum ataupun apa namanya eh buku-buku yang dimiliki oleh Islam itu dirampas oleh mereka. Begitu ceritanya ya. Dirampas dan diterjemahkan dengan bahasa Inggris, dengan bahasa mereka. Terus buku-buku yang aslinya dibakar ya untuk menghilangkan jejak bahwa ilmu itu asal dari Islam ya. Nama-nama ulama-ulama terkenal bidang teknologi mereka robah, misalkan Ibnu Rus ya itu asalnya itu Averus diganti menjadi Averus ya. Ibnu Sina diganti oleh mereka jadi Apesina ya. Ya, sebenarnya semua ilmu itu asal dari Islam, dari Al-Quran. Dulu ketika terjadi pemberontakan, ya diambil tuh dirampas buku-buku Islam, diterjemahkan dengan bahasa Inggris, ya diganti nama-namanya, sehingga kita yang belajar sekarang misalkan masalah teknologi menganggap itu dari Barat, padahal asal dari Islam, gitu kan? Makanya kata Nabi, al hikmatu dolatul mu'minin. Hikmah itu adalah eh, apa namanya orang mukmin yang dulu pernah hilang gitu, ditemukan lagi, begitu ya. Makanya kita khuzil hikmah walau min fahmil bahaim. Ambillah hikmah walaupun ada di keluar dari apa? Dari mulut binatang. Ya, tetap aja kita ambil kalau memang itu baik ya. Jadi kita mengambil hikmah di mulut apa binatang atau di maaf ya di dubur binatang misalnya kalau itu telur ya misalkan dubur ayam ya telur kita ambil aja, jangan mentang-mentang oh itu keluar di dubur binatang telur nggak diambil ya salah lah, ambil aja walaupun itu di dubur presiden, kalau kotoran mah jangan begitu kan. Itu dulu pada zaman Nabi ya ada informasi dari sahabat ya Rasulullah di Cina itu sudah ada ya serang yang bisa membuat kertas. Oh, akhirnya Rasulullah apa namanya mengirimkan sahabat untuk belajar ke sana ke Cina. Makanya ada hadis walau utlubul ilma walau bisin, cari ilmu walaupun di negeri Cina. Jadi intinya ya walaupun itu kita ingat bahwa asalnya dari kita. Halo, ini surat dari mana ya? Lanjutkan ya. Jadi seperti kita misalkan ya HP nih, siapa yang buat nih ya dengan HP ini kan ya walaupun yang membuat non muslim yang kita kuliah secara Zoom atau jarak jauh kan, kalau dulu kan kita nggak bisa seperti ini ya, tempat kuliah kita yang mulai ongkos ya dan sebagainya ya. Kirim surat itu lama banget tuh ya. Tapi sekarang dengan teknologi canggih ya 1 menit 1 detik udah nyampe ya. Direkam dan sebagainya. Kita kalau misalkan naik kapal kapir ya, kita bermanfaat ya, tidak apa, tidak membawa madorat itu tidak apa-apa oleh kita diambil atau digunakan ya, dari keasalahan mengapa
pendidikan intelektual dalam kehidupan sehari-hari itu hanya kita ya memakai laptop, ya, HP, ini dari hasil intelektual orang yang punya ilmu untuk membuat HP, begitu kan, membuat laptop, begitu kan, ya. Tentunya seseorang yang punya intelektual tinggi itu nilainya itu akan tinggi juga, ya. Seperti begini saya analogikan, ya, orang yang intelektualnya rendah, kampung misalkan, dia golok ya atau dengan pisau, paling harganya 50.000 ya, karena intelektualnya harga 50.000 kan. Tapi kalau kan orang yang punya intelektual tinggi bikin HP, oh harganya jutaan, betul nggak? Hanya intelektual seorang itu bisa meningkatkan harga ataupun gaji yang dia peroleh, ya, begitu. Selanjutnya tadi ya ada sekarang non Muslim katanya banyak pendidikan-pendidikan yang bagus ya dari non Muslim seperti di daerah kami ya ada tuh Regina Pacis ya misalkan ya punya orang Kristen. Nah kita harus hati-hati juga ya itu kan hubungannya dengan pendidikan jangan-jangan di sana ya diajarkan tentang tauhid yang melenceng gitu ya hati-hati ya kalau dalam masalah pendidikan hati-hati.